Apakah tanah merah itu menjadi ujung kulonnya tanda kutip dari tanah Malaya? Ya. Kedua, bagaimana kisah ketika terbelahnya antara Patani dengan tanah Malaya, sehingga Patani memang satu negara di Thailand yang Muslim, tetapi kesananya menjadi negara yang non Muslim. Gitu. Terima kasih. Iya. Oke. Yang pertama, tanah merah di Kelantan itu memang menjadi apa ya? Serupa tapi tak sama lah dengan ujung kulonnya di Pulau Jawa. Tetapi 80% manajemen mereka itu sama. Mereka punya padepokan, punya pesantren dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan menjadi pusat pemerintahan daripada Laut Merah. Hampir sama dengan ujung kulon seperti itu. Tetapi negeri mereka itu ada beberapa apa ya kalau disebutnya ya, kalau ada kegubernuran, ada kabupaten, itu ada 5 negeri di Malaysia di bawah tanah merah. Jadi mereka udah mulai menyebar. Kalau tanah Jawa ini kan sulit untuk menyebar, karena hampir tiap-tiap daerah itu memiliki penguasa sendiri, yang kita kesulitan untuk menguasai itu semua. Makanya sentralnya itu di ujung kulon. Tapi tanah merah itu punya negeri-negeri yang menjadi bawahannya, yang di sana pun ada pasukan-pasukan tanah merah. Nah, tapi kalau untuk kita berbicara sejarah daripada Patani, dulu itu Kelantan masuknya wilayah Patani. Negeri Kelantan itu masuk ke dalam Kesultanan Patani, yang pada akhirnya membebaskan diri dari Patani. Jadi dulu kerajaan Muslim yang pertama itu Campa. Dari Campa membangunlah kerajaan Patani, kerajaan Muslim. Baru kerajaan Cermin yang di Kelantan. Tapi kerajaan Cermin dulunya itu sebelum dia menjadi kerajaan Islam, dia di bawah naungan Patani. Jadi pernah dikuasai sama Sriwijaya, pernah dikuasai sama Majapahit, Kelantan nih, dan pernah dikuasai juga oleh Patani, yang pada akhirnya memerdekakan diri seperti itu. Paham ya? Kemudian hanya apa lagi? Yang kedua, Samudra Pasai. Apa itu Samudra Pasai? Iyalah, jelas mereka berkolaborasi. Samudra Pasai, terutama ketika masuk di abad ke-12 ke-13, di mana penyebaran Islam udah semakin merata itu. Banyak kerajaan-kerajaan yang tadinya beragama lain menjadi Muslim, berubah menjadi Muslim. Bisa dari karena perkawinan, bisa juga dari dakwahnya para wali ketika mendakwakan Islam. Seperti itu. Sama kayak Samudra Pasai pun sama. Riau, Kesultanan Riau juga sama. Baros sampai ke wilayah barat Sumatera. Ya, wilayah barat Sumatera. Apalagi dulu di daerah Sumatera Barat itu ada satu kerajaan Muslim, dia yang gencar menyebarkan Islam sampai ke selatan Sumatera, yang disebut dengan kaum Pagaruyung. Itu perannya mereka itu, termasuk wilayah-wilayah yang bekas jajahan Sriwijaya. Itu sama kaum Pagaruyung itu. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, main di permukaan aja ya. Jangan terlalu dalam, karena Anda juga kurang paham kalau terlalu dalam. Karena sejarah ini banyak pergesekan, banyak perbedaan. Apalagi ketika kita merambah ke Sumatera ya. Ketika kita liputan ke Sumatera, orang Palembang bilang pusat kerajaan Sriwijaya di sini. Begitu kita ke Jambi, sebenarnya Sriwijaya di sini. Semuanya ngaku Sriwijaya. Jangankan rakyatnya, ahli sejarahnya juga sama.
Padahal mata air Sriwijaya bukan di Jambi, bukan di Palembang. Dan itu ada dalam prasasti. Cuman mereka nggak ngeh aja itu dalam mentafsirkan prasasti itu. Seperti itu. Perlu emang, Dra? Perlu. Bengkulu ya? Arah Bengkulu. Arah Bengkulu. Jadi mata air Sriwijaya itu di Kompring, Kerajaan Kompring. Itu mata air sebelum dia pindah ke Palembang. Dan itu bukti sejarahnya ada, prasastinya ada. Tapi tetap yang namanya sejarah kita nggak bisa bakukan itu versi. Dan kalau kita mau nelusuri bekas-bekas Raja Sriwijaya pertama itu yang di sana, itu bisa kita temukan, masih ada. Masih bikin geger lagi nih, terutama buat orang Jambi, buat orang Palembang. Masa di Kompring gitu. Namanya sejarah itu. Iya. Apa buktinya? Ya ada dalam satu prasasti. Satu batu tertulis yang ditemukan di wilayah Palembang itu. Tapi nanti aja itu dibahas.